Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa pasti dalam Bali Post Talk. Dan kali ini kita akan kembali mengangkat persoalan pilkada terkait dengan bagaimanakah jaminan dari KPU bahwa pilkada 9 Desember atau prosesnya yang sudah dimulai beberapa hari yang lalu atau sekitar sebulan yang lalu, apakah ini sudah betul-betul menjamin bebas dari COVID. Dan saya akan mewawancarai mantan komisioner KPU Badung dan juga KPU Bali. Dia adalah Pak Dr. Iwayan Jondro. Kita sapa langsung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Astungkara baik. Baik ya. Ya. Ini kan COVID lagi masih menjadi pandemi ya. Betul. Dan kaitan dengan pilkada sudah ada jaminan sih ini akan bebas dari COVID katanya. Walaupun kita nggak tahu pembuktian seperti apa. Kalau pandemi COVID sendiri, gimana Pak Jondro melihatnya ini? Kalau terkait dengan COVID ini, ibarat main golf ya, mungkin saya Bu Winata pindah sedikit. Nah, jadi kita tuh kalau untuk bebas dari pandemi ini kita harus persis seperti main golf ini. Alatnya kita harus tahu, gimana kita harus mukul, arahnya kemana, ya. Kemudian kita harus tenang, ya. Itu penting. Tenang ya. Iya. Ketika kita gunah menghadapi pandemi ini, ya. Walaupun kita sudah lengkap dengan peralatan yang baik, masker yang baik, ya, kemudian hand sanitizer ada, tapi ketika kita tidak tenang, akhirnya kita salah perilaku. Pakai masker, karena terganggu pada waktu nyoblos, akhirnya dibuka begini, karena ini kan mengganggu, paling tidak mengganggu mata sedikit, kan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi alatnya harus sesuai. Cara menggunakan alat itu harus sesuai, situasi di lingkungan kita harus kita perhatikan. Ya. Kita sudah gunakan alat, tapi kita tidak perhatikan lingkungan kita, sudah orangnya berdesakan, kita ikut berdesakan di situ. Ini tentu nggak bagus, ya. Persis kayak main golf gitu. Kita mau mukul lurus, padahal anginnya tuh dari kanan gitu, otomatis bolanya akan lari ke kiri. Kita mukulnya lurus nggak nyampe pada target gitu misalnya. Nah, seperti itulah ketika kita menghadapi pandemi di dalam penyelenggaraan pemilu ini pun begitu. Yang tahu alat siapa? Penyelenggara sendiri, pengawas maupun pemilih. Dari pemilih. Ketenangan itu oleh siapa? Ya oleh ketiga hal itu, ya. Penyelenggara, pengawas, pemilih, dia harus tenang. Dia tahu bersikap apa sikapnya mereka, ya, sehingga mampu melaksanakan pemilihan ini secara baik. Nah, itu artinya apa? Intelektualitas kita harus cukup. Jadi kita harus paham betul bagaimana virus ini, bagaimana penularannya, sehingga penyikapannya ini kita tahu ketika melakukan pemilihan. Itu artinya bahwa kalau kita bicara tentang jaminan pilkada ini bebas dari COVID, itu tidak hanya bisa kita serahkan kepada penyelenggara ya. Penyelenggara, betul. Berarti ini harus kita juga menjadi concern dan komitmen kita bersama dengan memahami betul bagaimana COVID. Tapi ini kan karena sudah ada aturan-aturan yang sudah dipersiapkan untuk mencegah itu. Nah, sejauh mana menurut Bli Jondro ini bisa katakanlah mengalami penyimpangan, kemudian bisa menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu misalnya keadaan ini malah jadi setelah pasca pilkada malah kasus bertambah. Di mana kira-kira titik-titik lemahnya kalau menurut Bli Jondro? Ya, kalau aturan-aturan itu kan untuk mengantisipasi kesalahan yang disengaja. Kalau yang kesalahan yang tidak disengaja gimana? Kalau misalnya dia lupa, karena dia grogi, kemudian karena dia merasa gundah gerah di TPS, akhirnya mestinya tidak perlu pegang hidung, akhirnya dia pegang hidung habis nyoblos itu misalnya kan. Ini kan masalah kondisi psikologis sang pemilih. Tidak kemudian justru menjadi persoalan-persoalan yang katakanlah karena saking groginya gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu yang tidak disengaja itu yang mesti diwaspadai. Iya, itu yang tidak terantisipasi oleh peraturan kan itu. Edukasi ini penting sekali, bagaimana masyarakat bisa menyadari untuk berperilaku itu sesuai dengan standar yang ada. Standar yang ada. Itu. Kan ini bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Nah, kita lihat beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, justru lebih dari 50% masyarakat itu tidak menghendaki pemilihan dengan cara mencoblos ini.
Justru yang dikehendaki Dan di bawah 50% yang menyatakan diri akan hadir ketika pemilihan ini kan, ini yang perlu diwaspadai. Itu udah ada hasil survei kan begitu. 50% Di bawah 50% ya akan mengatakan akan hadir. Akan hadir. Itu hanya 47% sekian itu. Nah, itu kan. Nah, ini sebuah data yang harus dipahami bahwa kemungkinan nanti akan partisipasi itu akan rendah apabila tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ya. Bahwa pilkada ini bebas dari COVID. Kan begitu. Nah, artinya ketika kondisi ini tidak diantisipasi oleh ketiga stakeholder yang saya ceritakan tadi, ya, penyelenggara pemilu, kemudian pengawas dan masyarakat ini, disitulah ancaman bahwa pilkada ini tidak akan bebas pandemi. Ya, tapi ini kan masih sekitar menyisakan waktu sebulan sebelum pencoblosan. Apakah masih ada waktu lah katakanlah bagi pihak penyelenggara? Ini cukup mengkhawatirkan juga kalau hanya 47% yang akan menyatakan bersedia hadir gitu ya, untuk mensosialisasikan kembali. Karena kan walaupun dikatakan bahwa demokrasi itu ya berapapun yang hadir tetap sah gitu, tapi kan ini akan mengurangi kualitas. Apa yang mesti dilakukan benar-benar serius oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini? Seperti yang sudah terungkap tadi bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu ini kan tidak urusan penyelenggara saja, kan itu. Apalagi pilkada, kan itu. Dalam hal ini pemerintah daerah yang juga akan menerima hasilnya, kan begitu. Dengan demikian pemerintah daerah harus betul-betul peduli mengedukasi masyarakatnya. Ikut mengedukasi. Bagaimana cara memilih yang baik, apalagi sekarang ini kan kondisinya sulit untuk mengedukasi. Ini perlu perjuangan yang luar biasa. Berkumpul tidak boleh lebih dari 50 orang gitu kan. Bayangkan saja satu Banjar itu ada sekitar 400 atau 500 pemilih gitu. Berarti untuk satu Banjar aja harus digarap 10 kali kan itu. Ya kan 10 kali waktu. Iya, 10 kali event pelatihan edukasi itu. Ya paling tidak 2 hari harus digarap. Nah, artinya ini tidak tugas berat gitu. Tetapi ini akan jadi ringan kalau semuanya berkontribusi. Kalau ini hanya ditumpukan pada penyelenggara, pasti penyelenggara tidak akan mampu. Tidak akan mampu dengan keterbatasan personil, keterbatasan pendanaan gitu kan. Kalau semuanya peduli, ini ya akan terjadi. Tapi ketika waktunya masih tinggal beberapa hari lagi, ini yang membuat menjadi agak ketir-ketir juga gitu kan, agak ketir-ketir juga gitu. Baik. Ya. Dan satu hal ya yang cukup menarik, dari beberapa kali simulasi yang dilakukan oleh KPU RI tidak bisa mencegah kerumunan. Masyarakat itu cenderung datangnya pada sekitar jam 9, jam 10 itu. 8, 9, 10. Dari situ udah dia. Kalau yang siang tidak mau terdistribusi secara merata. Misalnya pemilih dalam satu TPS 300, ya paginya 10 orang, selang 5 menit, 20 menit lagi 50. Nah, ini tidak bisa begitu. Tapi dari simulasi bruk gitu, jam 8 sampai jam 9 tuh. Saya sempat mewawancarai Ketua KPU Bali yang mengatakan sudah menyiapkan mekanisme pengaturan jadwal si A, si B, bahkan berdasarkan pekerjaannya apa gitu ya. Kalau pekerjaannya pedagang, dia sibuk pagi, mungkin dia akan diberikan kesempatan siang atau sore, siang lah katakanlah untuk datang. Tapi itu hanya mungkin teori saja ya, ternyata tidak mudah mengatur orang-orang supaya mau datang pada jam-jam yang sudah ditentukan gitu ya. Boleh saja mengatur kalau aturan itu tidak ada sanksinya. Terus gimana? Susah juga ya, berarti. Aturan yang ada sanksinya aja sulit ditepati, apalagi yang tidak ada sanksinya. Kan itu masalahnya. Tetapi itu kan sebagai upaya. Terus itu upaya yang sudah cukup bagus. Tapi saya juga masih agak pesimis karena untuk sanksi yang ada untuk aturan yang ada sanksinya aja sulit mereka tepati. Nah, coba lihat di masyarakat. Tidak pakai masker denda 100.000. Lihat aja di masyarakat apakah semua nggak pakai masker. Masih banyak dilihat yang nggak pakai masker. Ini jelas loh sanksinya. Apalagi cuman kalau memilih tidak tepat jadwal tidak ada sanksinya. Jadi ini perlu ekstra kerja keras ya pada hari H tadi tanggal 9. Petugas itu harus betul-betul mengurai kerumunan ya. Nah, itu. Dan ini yang dan cilakanya kadang-kadang kan petugas yang kadang-kadang penyelenggara pemilu berpikirnya dalam TPS saja. Kalau yang di luar TPS siapa yang ngurus?
Bisa jadi dia berdalih itu bukan urusan saya gitu ya. Nah, iya, itu kan bukan wilayah kerja saya tidak punya wewenang sampai di situ. Kalau di wilayah TPS bolehlah penyelenggara pemilu. Di luar Balai Banjar emang dia berpunya hak untuk ngatur? Pasti tidak. Nggak bisa, artinya saya bilang seperti tadi, nggak bisa dia kerja sendiri. Semua komponen harus peduli dan memahami. Peduli aja tidak cukup, tapi memahami. Dan memiliki sensitivitas, kesabaran, sehingga tahu hal-hal yang perlu dilakukan. Dan tegas juga ya berarti juga ya? Betul. Tegas mengurai kerumunan. Ya, tegas itu caranya gimana? Orang sanksinya nggak ada, tegasnya lagi. gimana? Ini yang susah. Di sini penting, kalau itu hanya bisa terjadi kalau memang ada orang-orang yang betul-betul jadi panutan, orang-orang yang disegani oleh masyarakat ketika orang itu ngomong aja dah diikutin. Kan begitu. Tapi kan tidak di semua daerah ada seperti begitu. Coba daerah-daerah daerah-daerah yang heterogen gitu misalnya, ya seperti daerah pendatang gitu, siapa yang disegani? Tidak ada, orang dia hidup dengan dirinya sendiri. Kalau mungkin seperti desa gitu, di sini di Ketewel ini, tokoh masyarakatnya masih disegani gitu kan itu. Itu pun masih kadang juga agak sulit gitu kan. Nah, ada yang kalau tidak salah ada 12 cara baru kok. Saya agak lupa juga ada 12. Ada misal tinta tidak dicelupkan tapi diteteskan. Kemudian masing-masing TPS hanya 500 dari sebelumnya 800 kemudian sudah diciutkan. Ada lagi pengaturan jarak dengan pengukuran suhu tubuh. Dikhususkan nanti kalau yang suhu tubuhnya di atas 37, sekian itu akan. Nah, menurut beliau yang sudah disiapkan itu cukup relevankah atau perlu ada tambahan lagi menurut? Kalau melihat ini ya kan tentang ini kan terkait dengan pendanaan juga gitu kan itu. Jadi KPU juga di daerah tidak bisa berinisiatif sendiri gitu. Apa yang sudah ditetapkan oleh PKPU itu yang harus mereka lakukan kan itu. Nah, ketika di suatu daerah tidak 100% firm dengan PKPU itulah terjadi permasalahannya kan itu terjadi permasalahannya. Seperti misalnya itu ya saya bilang pengaturan penjara. Iya di dalam TPS. Kalau di luarnya gimana? Kalau Metambun orangnya itu berkerumun di luar TPS ya. Memang punya kewenangan pengaman TPS itu melakukan pengamanan terhadap orang itu. Nah, tentu tidak gitu kan, itu sudah wilayah lain kan itu. Wilayah kepolisian, wilayah penguasa daerah setempat kan itu. Nah, ini yang saya lihat memang intinya kembali adalah soliditas semua stakeholder gitu. Soliditas. Itu intinya ya. Iya. Kalau kita mau memberikan semacam garansi lah, jaminan bahwa pilkada ini tidak akan menjadi klaster baru, harus semua pihak berkolaborasi. Baik. Seperti apa aja saktinya penyelenggara pemilu kalau tidak didukung oleh tokoh masyarakat, tidak didukung oleh masyarakat, masyarakatnya sendiri tidak sadar dan lain sebagainya. Pasti itu. Kan ini sudah terjadi di Purbalingga, kan sudah terjadi, jadi pandemi. Zona merah katanya gara-gara jadi zona merah gara-gara pilkada kan begitu. Bali yang cukup rawan juga karena kita pariwisata kalau belakangan sudah menurun ya. Kita nggak tahu nanti setelah libur panjang ini akan meningkat lagi. Jadi memang perlu ekstra kerja keras dari semua stakeholder ya, Bli Jondra ya, untuk bagaimana menjamin supaya ini. Ya, karena ini kan justru permasalahan itu ada di masyarakat Bali sendiri, masyarakat yang komunal. Pokoknya dia bersama-sama Metambun, Megerunyung, apa aja segilik, seguluk, selulung, sebayan take gitu. Kalau zaman dulu pandemi itu jadi kekuatan, tapi kalau zaman pandemi sekarang itu menjadi kelemahan manusia Bali. Karena tidak afdol rasanya kalau tidak berkerumun, tidak bertegur sapa dan mungkin bercanda dan lain sebagainya, itu nggak afdol gitu. Nah, ini kan kelemahannya, ini yang harus diurai gitu. Bagaimana masyarakat Bali meninggalkan budaya-budaya sebelumnya menjadi adiluhung yang sekarang justru jadi masalah kan itu. Ini harus diwaspadai. Sehingga memang seperti yang saya tadi bahwa ini menjadi tugas berat tidak hanya penyelenggara gitu. Kalau memang pilkada ini mau bebas pandemi gitu. Baik. Terima kasih Bli Jondra atas waktunya yang sudah memberikan kita gambaran bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang mesti dilakukan gitu ya. Jadi sudah berulang kali juga disampaikan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya penyelenggara, tapi penyelenggara punya kewajiban juga bagaimana merangkul gitu ya stakeholder semua, masyarakat Kerama Bali. Paling tidak kita bisa mengamankanlah Bali ini ada 6 kabupaten kota yang melaksanakan pemilu serentak 9 Desember ini betul-betul aman dari tidak kemudian dari zona oranye yang sudah berhasil kita lakukan hari ini menjadi zona merah kembali pasca
terjadinya pencoblosan 9 Desember. Demikian Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua dan semoga pandemi ini segera berakhir. Saya tetap ingatkan, gunakan masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak. Demikian saya tutup dengan Prof. Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.